jadwal mengantuk, tapi sedang berusaha untuk semangat, Bu, katanya Mbak Ika. Oh iya ya, oh, ada teman-teman yang punya aktivitas untuk pekerjaan malam ya. Kalau jam segini tuh ngantuk-ngantuknya, apalagi suara saya tuh katanya suaranya mendesah menyendu gitu katanya. Jadi bisa membuat teman-teman ngantuk. Gimana ya? Apa saya ganti suara orang lain atau saya ganti suara kucing ya supaya bisa membuat Anda bangun? Oke. Okay. Mbak Ika pasti ada caranya untuk membuat Anda bangun dan itu setiap orang punya cara sendiri. Entah punya cara sendiri untuk membuat bangun. Entah itu minum kopi, entah itu nyubit-nyubitin tangannya gitu. Entah itu mungkin 15 menit sebelum tutorial tidur sebentar gitu, tapi memang ada cara sendiri untuk membuat Anda bersemangat. Temukan caramu ya Mbak Ika ya. Anda sambil makan permen, sambil makan nasi, sambil minum kopi itu saya nggak lihat kok Mbak Ika. Jadi nggak apa-apa. Mau pakai cara apapun untuk membuat Anda bangun. Atau kalau enggak, baca materi, modulnya belum dapat ya. Nanti kalau misalnya modulnya udah dapat, sambil baca materi gitu supaya membuat Anda otaknya tetap bekerja. Semangat. Baik, Pak Nano masih di sana, Pak Nano? Oh, belum ada jawaban. Mbak Lulu juga masih di sana? Mbak Muji masih di sanakah? Suaranya bikin lapar gitu. Oh, gitu ya. Baik, baik, baik. Suaranya bikin lapar, ketawanya bikin haus. Wah, komplit dong Mbak kalau ketemu saya langsung lapar sama haus. Ya wes, yuk lanjut ya teman-teman ya. Kembali ke materi silabus kita. Nanti saya tuh orang yang suka banyak guyonan. Jadi kalau sudah guyon sekali biasanya terus nggak bisa berhenti gitu sampai lupa materi silabusnya. Oke. Good corporate governance apakah berkaitan dengan ilmu pemerintahan? Mohon menjelaskan. Wah, langsung Pak Nano menanyakan. Oke. Yo, saya akan lanjut setelah ini ya Mbak Lulu ya. Tak jawab dulu pertanyaan Mbak Nano. Mbak Nano, di dalam materi tentang good corporate governance di buku kita ada di dalam satu modul ada dua kegiatan belajar. Yang pertama adalah good governance dan yang kedua adalah good corporate governance. Jadi kalau good governance itu memang terkait dengan ilmu pengelolaan yang baik yang kemudian umum bisa diaplikasikan, apakah itu di pemerintahan bisa ataupun di perusahaan-perusahaan swasta bisa. Kalau yang good corporate governance memang secara spesifik diaplikasikan di dalam sistem pemerintahan birokrasi. Itu nanti kita akan bahas yang paling akhir Pak Nano, ketika kemudian kita sudah siap-siap mau ujian akhir. Itu Pak di dalam pembahasan mengenai good governance dan juga good corporate governance. Siap Bu? Siapnya Pak Nano kemudian membuat saya berpikir nih. Good governance menjelaskan secara umum, good corporate governance itu menjelaskan bukan aplikasinya di pemerintahan tapi aplikasinya di perusahaan karena dia menyebutkan corporate ya di situ ya. Jadi yang good governance itu umum bisa diaplikasikan di perusahaan ataupun pemerintahan. Kalau yang good corporate governance itu yang diaplikasikan di perusahaan. Sorry, ada kesalahan tadi dalam menginformasikan. Kita nanti akan belajar bersama-sama sehingga dalam prosesnya kalau saya salah pun Anda boleh tanya, Bu salah itu pemahamannya. Kita bisa diskusikan. Itu gunanya aktivitas tutorial kita. Koperasi bukan Bu. Kalau corporate kata di situ diartikan sebagai koperasi bukan Pak. Corporate itu kalau bahasa Indonesianya adalah korporasi. Atau biasanya disebut sebagai perusahaan, bukan koperasi. Koperasi di dalam pemahaman kita bersama adalah koperasi yang seperti layaknya koperasi yang sudah ada begitu ya, kumpulan dari orang non-profit tidak bertujuan untuk mencari laba, kemudian itu melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Corporate di sini dimasukkannya adalah korporasi, Pak. Jadi perusahaan yang kemudian perusahaan swasta